Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafizahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Muzanni rahimahullah mengatakan, wa askanahu jannatahu, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam di surganya. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, wa hadhihi al-jannatu allati dakhalaha Adamu alaihi salam wa sakanaha hiya allati sayadkhuluha al-mu'minuna yaumal qiyamati. Surga ini yang telah dimasuki oleh Nabi Adam alaihissalam dan menjadi tempat tinggal beliau adalah surga yang sama yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang beriman di hari kiamat. Kama qala Ibnul Qayyim rahimahullahu, sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah, fahayya ala jannati adnin fa innaha manaziluna al-ula wa fiha al-mukhayyamu. Ayo kita meraih surga Aden, karena itulah tempat tinggal kita yang pertama, dan surga itu juga yang nanti akan menjadi tempat tinggal kita. Maka boleh menyebut surga sebagai kampung akhirat. Karena manusia awalnya dulu tinggal di sana. Kemudian dikeluarkan dari surga, kemudian nanti akan kembali ke sana. Sebagaimana kampung. Kita awalnya tinggal di kampung, kemudian pergi ke kota, kemudian akan mudik ke kampung kembali. Kemudian qauluhu Al-Muzanni mengatakan, wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu. Dan sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Artinya sebelum Nabi Adam menciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan bumi. Ai fi ma qaddarahu Allahu wa qadahu. Sebagaimana yang telah Allah takdirkan dan telah Allah tetapkan. Artinya Allah ciptakan bumi sebelum diciptakan Nabi Adam dengan persiapan-persiapan yang ada di bumi, dengan kadar-kadar dan rentang waktu yang pas. Sehingga setelah nanti bumi selesai diciptakan, itu siap untuk ditinggali oleh manusia. Kemudian kata beliau, ay khalaqahu liyanzila lil ardi wa yahbita 'alaiha. Allah ciptakan bumi agar nanti manusia bisa turun ke bumi dan dikeluarkan dari surga ke bumi. Bi fi'lihi lisababil mujibi lidzalika. Dan Allah turunkan Nabi Adam ke bumi karena perbuatan Nabi Adam yang menjadi sebab diturunkannya beliau ke bumi. Wa huwa akluhu minasyajarati, yaitu ketika Nabi Adam memakan buah dari sebuah pohon, yaitu buah khuldi. Fa hadza dzambu inna mahasala wifqa ilmillahi al-azali. Perbuatan dosa Nabi Adam ini sudah sesuai dengan ilmu yang Allah ketahui sejak azali. Artinya bukan Allah baru tahu, Allah sudah ketahui bahwasanya Nabi Adam akan lakukan itu. Wa taqdirihi subhanahu wa ta'ala as-sabiqi. Dan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan sebelumnya. Kama sayati fi mahajjati Adam li Musa alaihissalam. Sebagaimana nanti akan disebutkan tentang perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Al-Muzanni mengatakan wanhahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu alaihi bi akliha. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam untuk memakan buah dari sebuah pohon, yaitu buah khuldi. Ya, Allah berlakukan qada'nya, Allah berlakukan takdirnya kepada Nabi Adam sehingga Nabi Adam memakannya. Kata Syekh Abdul Razak, "Fannahyu kana an qurbani syajaratin muayyanatin fil jannati wal akli minha." Allah melarang Nabi Adam untuk mendekati sebuah pohon tertentu di surga, dan Allah pula melarang untuk memakan buah dari pohon tersebut. Walakin nafadha qada'ullahi subhanahu wa ta'ala fil azali bi annahu sayakuluha. Namun ternyata Allah berlakukan takdirnya yang telah Allah tetapkan di masa azali sehingga Nabi Adam memakannya. Wa takunu hadhil ma'siyatu sababan li hubutihi ilal ardi. Dan maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam tersebut ini menjadi sebab turunnya Nabi Adam ke bumi. Nah, perhatikan para santri sekalian.
Semua yang Allah takdirkan, pasti Allah ciptakan juga sebabnya. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak seketika begitu saja. Tapi Allah juga ciptakan pendahuluan-pendahuluannya. Nabi Adam, Allah takdirkan akan turun ke bumi. Tapi tidak serta-merta langsung turun ke bumi. Allah juga ciptakan sebabnya. Maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang terjadi, itu didahului oleh sebab. Dan sebabnya pun Allah yang ciptakan. Qauluhu, kemudian Al-Muzanni mengatakan, "Tsumma batalahu bima nahahu anhu minha." Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan larangan tersebut menjadi sebuah ujian bagi Nabi Adam alaihissalam. Hadzal ibtila'u min Allah Subhanahu wa taala li Adam alaihissalam innama huwa li hikmatin 'azimatin. Dan ujian ini dari Allah Subhanahu wa taala karena sebuah hikmah yang besar. Wa sayati mazidu bayanin lidzalika. Dan nanti akan ada penjelasan tambahan tentang masalah ini. Qauluhu, kemudian Al-Muzanni mengatakan, "Tsumma sallata 'alaihi aduwahu fa'aghwahu 'alaiha." Kemudian Allah jadikan ada musuh bagi Nabi Adam dan keturunannya, yaitu setan atau iblis. Dan dia musuh tersebut akan berusaha untuk menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya. Kata Syekh Abdul Razak, wa huwa iblisu. Dialah iblis. Falam yazal yuwaswisu li Adam alaihissalamu wa zawjihi. Iblis senantiasa memberikan waswas kepada Nabi Adam dan istrinya, yaitu Hawa. Wa yughrihi bil akli minha biqaulihi. Dan bahkan iblis juga yang merayu Nabi Adam untuk memakan buah khuldi. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan perkataan iblis di dalam Al-Quran, Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepadamu, wahai Adam, pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan usang, tidak akan hancur. Surat Thaha ayat 120. Maka ini bentuk rayuan-rayuan kepada Nabi Adam dari iblis. Wa hakadha istamarra bi dzikril amani wal amali. Dan iblis senantiasa terus-menerus menyebutkan angan-angan dan rayuan-rayuan. Waqsama lahuma billahi annahu nasihun lahuma. Bahkan iblis bersumpah dengan nama Allah bahwasanya dia sedang memberikan nasihat pada Nabi Adam dan istrinya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah di hadapan Adam dan istrinya dengan mengatakan bahwasanya aku kepada kalian berdua sedang memberikan nasihat. Fadallahuma bighurur. Padahal iblis sedang memberikan petunjuk kepada ketertipuan, sedang menipu mereka berdua. Surat Al-A'raf ayat 21 sampai 22. Hatta aghwahuma ba'da muhawalatin adidatin wa mutakarriratin. Sampai akhirnya iblis berhasil membuat mereka terjerumus ke dalam kesalahan. Dan itu pun ba'da muhawalatin, setelah melakukan percobaan berkali-kali, melakukan usaha berkali-kali dengan bentuk yang adidah, yang macam-macam, yang mutakarrirah, yang berulang-ulang. Nah, jadi lihat betapa iblis itu punya determinasi yang tinggi, punya tekad yang kuat, punya kesabaran untuk menggoda manusia. Dengan percobaan yang terus-menerus, dengan usaha yang bermacam-macam bentuknya, dan terus diulang-ulang. Fa'akala minasyajarati, sehingga akhirnya Nabi Adam dan istrinya memakan buah dari pohon khuldi. Wasur'anu ma nadama wa taba min hadhil ma'siyati. Namun Nabi Adam segera menyesal dan bertaubat dari maksiat tersebut. Li'annahu alaihissalamu innama fa'alaha an ghalabati nafsin. Karena Nabi Adam melakukan hal tersebut karena dikuasai oleh nafsunya. Walam yaf'alha istikbaran wa inadan. Bukan karena sombong atau karena menentang Allah. Kama sana'a aduwullahi bimtina'ihi minas sujudi lamma amarahullahu. Sebagaimana yang dilakukan oleh musuh Allah, yaitu iblis, ketika dia enggan untuk sujud kepada Adam ketika Allah Ta'ala perintahkan. Fastahaqqal la'na. Maka iblis berhak untuk mendapatkan laknat. Wa amma Adamu, adapun Nabi Adam, faqad taballahu alaihi. Maka Allah Ta'ala menerima taubatnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Nabi Adam talaqqa menerima beberapa kalimat nasihat dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala, fataba alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubatnya. Surat Al-Baqarah ayat 37. Nah, perhatikan kata para ulama bahwasanya para nabi itu maksum dari dosa besar, dari kabair. Artinya para nabi tidak pernah melakukan dosa besar. Adapun dosa kecil, shaghair, maka para nabi tidak maksum dari dosa kecil. Ya, contohnya apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ini sebuah dosa, karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan dosa besar. Ya, makan buah pohon khuldi bukan dosa besar. Ini dosa kecil. Dan para nabi tidak maksum dari dosa kecil. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang mendoakan anaknya dan kemudian Allah melarangnya. Allah menegurnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan tauriyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuka masam kepada Abdullah bin Maktum. Makanya kesalahan-kesalahan kecil. Namun para nabi ketika melakukan kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil ini mereka langsung bertaubat. Enggak pakai lama, tidak menundanya. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung menerima taubat mereka. Qauluhu wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababan. Maka Allah jadikan kejadian Nabi Adam memakan buah khuldi itu menjadi sebab turunnya dia ke bumi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ihbita minha jami'a. Keluarlah kalian berdua dari surga. Surah Thaha ayat 123. Ai minal jannati. Minha artinya minal jannah, dari surga. Wa taqaddama bayanuhu, dan telah kita jelaskan penjelasannya. Qauluhu fama wajada ila tarki akliha sabilan wa la'anhu laha madhaban. Maka peristiwa dimakannya buah khuldi oleh Nabi Adam dan Hawa, ini adalah peristiwa yang tidak bisa luput darinya. Li'annahu amrun qadarahu Allahu fil azali kama taqaddama. Karena itu adalah takdir Allah yang telah Allah tetapkan di masa azali, sebagaimana sudah kita jelaskan. Wa bihadza qad hajja Adam Musa alaihissalam. Oleh karena itu, Nabi Adam telah memenangkan perdebatan dengan Nabi Musa alaihissalam. Indama qala lahu Musa alaihissalam, ketika Musa mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adamu anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannati. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami, bapaknya manusia. Engkau telah membuat kami sengsara dan engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Dahulu manusia di surga enak, kemudian engkau menjadi sebab kami hidup di dunia. Qala lahu Adamu, maka Nabi Adam mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, istafakallahu bikalamihi. Wahai Musa, Allah telah memilih engkau sehingga Allah berfirman langsung kepada dirimu. Wa khatta laka biyadihi, dan Allah menulis untukmu dengan tangannya. Atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanatan. Maka engkau mencela aku untuk suatu peristiwa yang telah Allah takdirkan kepadaku sebelum Allah ciptakan aku 40 tahun. Ya kata Nabi Adam, ini sudah takdir. Enggak bisa saya ubah, enggak bisa saya lari darinya. Perkara yang saya enggak bisa luput darinya. Apakah engkau mencela aku karena perkara seperti itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, fahajja Adamu Musa. Sungguh Nabi Adam telah mengalahkan argumennya Musa. Sungguh Nabi Adam telah mengalahkan argumennya Musa. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Fa Nabiyullah Musa alaihissalam lam yu'atib Adama ala fi'li dhanbi. Maka Nabiullah Musa tidak mencela Nabi Adam karena suatu perbuatan dosa. Li'annahu qad taba minhu. Karena dosa tersebut Nabi Adam telah bertaubat darinya. Wa taballahu alaihi kama taqaddama, dan Allah telah menerima taubatnya sebagaimana sudah kita jelaskan. Wa inna ma'atabahu ala athari dzambi. Namun yang dicela oleh Nabi Musa adalah efek dari dosa tersebut. Wa huwa al-hubutu ilal ardi, yaitu turun ke bumi dan keluar dari surga. Fa ajabahu Adamu alaihissalamu bi anna hadha at-taqdira kana qabla khalqis samawati wal ardi.
Maka Nabi Adam menjawab argumen Nabi Musa tersebut dengan mengatakan bahwasanya ini adalah takdir yang telah Allah tetapkan sebelum diciptakan langit dan bumi. Fala budda min wuqu'ihi, dan itu pasti akan terjadi, tidak bisa luput darinya. Perhatikan dalam hadis ini bahwasanya Nabi Adam alaihissalam tidak menjadikan takdir sebagai alasan untuk melakukan maksiat atau kesalahan. Seperti misalnya ketika ada orang pencuri yang dia mencuri dan dia tertangkap, kemudian ditanya kepadanya, "Kenapa kamu mencuri?" Kemudian dia mengatakan, "Saya mencuri karena sudah takdir. Kalau Allah tidak takdirkan juga saya tidak akan mencuri." Nah, ini contoh berhujjah dengan takdir terhadap maksiat atau kesalahan. Nah, Nabi Adam alaihissalam tidak melakukan itu. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah berhujjah dengan takdir untuk musibah. Apa musibahnya? Musibahnya adalah diturunkannya beliau dan istrinya ke bumi. Nah, ini yang dijadikan poin oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu musibahnya. Makanya kata Nabi Adam, apakah engkau mencela aku untuk sesuatu yang sudah terjadi? Ini musibah, sudah terjadi. Kau juga tidak ingin terkena musibah. Sehingga kata para ulama, al-ihtijaj bil qadar alal ma'siyah la yajuz. Berhujjah dengan takdir untuk melegalkan maksiat nggak boleh. Tapi al-ihtijaj bil qadar alal musibah yajuz. Berhujjah dengan takdir untuk sebuah musibah boleh. Seperti kalau ada orang misalnya waliyadzubillah terkena bencana alam. Kemudian rumahnya hancur. Misalnya terkena banjir atau tanah longsor atau gempa atau semisalnya, rumahnya hancur. Maka dia mengatakan setelah rumahnya hancur, mau bagaimana lagi? Ini sudah terjadi. Tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita mengulang waktu dan seterusnya. Ini namanya berhujjah dengan takdir untuk musibah. Untuk perkataan seperti ini boleh, nggak ada masalah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, berhujjah dengan takdir atas musibah. Ini musibah sudah terjadi, kita nggak bisa luput darinya. Demikian juga para ulama mengatakan, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Annal ihtijaj bil qadari 'alal masaibi jaizun, wa kadzalika al-ihtijaj bil qadari 'alal ma'siyati ba'da taubati minha jaizun." Berhujjah dengan takdir untuk sebuah musibah itu boleh. Demikian juga berhujjah dengan takdir untuk sebuah maksiat setelah dia bertaubat. Setelah dia bertobat, maka hukumnya juga boleh. Wa amal ihtijaju bil qadari 'alal ma'siyati tabriran wastimraran fiha fa ghairu jaizin. Adapun berhujjah dengan takdir untuk sebuah maksiat dalam rangka untuk melegalkannya, dalam rangka untuk membenarkan maksiat tersebut atau bermaksud untuk terus-menerus melakukannya, maka itu tidak boleh. Nah, andaikan Nabi Adam dikatakan di sini berhujjah dengan takdir untuk maksiat yang dia lakukan, maka bukankah Nabi Adam sudah bertaubat? Dan maksiat yang sudah terjadi itu nggak bisa diulang dan nggak bisa luput darinya. Maka tidak mengapa mengatakan, wahai Musa, apakah engkau mencela aku untuk suatu perkara yang sudah Allah takdirkan? Ini boleh karena beliau sudah bertaubat. Artinya beliau menganggap itu memang keliru. Andaikan bisa balik lagi, andaikan bisa memutar waktu, tentu beliau ingin memperbaikinya. Tapi itu nggak mungkin. Dan nggak bisa luput darinya. Ya sudah, gimana lagi? Maka jangan celah saya untuk perkara yang seperti itu. Adapun mengatakan ini sudah takdir dengan tujuan membenarkan perbuatan maksiat, maka nggak boleh. Kalau dia melakukan maksiat dan belum taubat, kemudian dia mengatakan saya mencuri karena takdir, ya saya berzina karena takdir, saya melakukan maksiat ini itu karena takdir, ini nggak boleh. Karena seolah-olah dia membenarkan maksiat yang dia lakukan tersebut. Al-Muzani mengatakan, qauluhu thumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari keturunannya Nabi Adam para penghuni surga. Syekh Abdul Razak menjelaskan, dzakara al-musannifu rahimahullahu anna Allah Subhanahu wa taala khalaqa min dzurriyyati Adam lil jannati ahlan. Al-Muzanni menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari keturunan Nabi Adam para penghuni surga. Wa kadzalika khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari keturunan Nabi Adam yaitu para penghuni neraka. Kama sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sebagaimana dalam hadis sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla khalaqa Adama."
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam. Tsumma akhadhal khalqa min dhahrihi. Kemudian Allah menciptakan para makhluk dari punggungnya Nabi Adam. Wa qala, kemudian Allah Ta'ala katakan, haula'i fil jannati wala ubali. Allah Ta'ala katakan, mereka-mereka ini akan menjadi penghuni surga. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Wa haula'i fin nari wala ubali. Dan mereka-mereka yang lainnya, manusia yang lainnya, akan menjadi penghuni neraka, wala ubali, dan aku tidak akan peduli. Qala faqala qailun, kemudian ada sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, fa'ala madza na'malu? Wahai Rasulullah, kalau begitu, untuk apa kita beramal? Qala ala mawaqi'il qadari. Kata Nabi, kita beramal untuk menuju kepada takdir yang ditentukan untuk kita. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, hadis ini semisal dengan hadis yang sudah pernah kita bahas, yaitu hadis yang Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu min nari wa maq'aduhu minal jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditulis oleh Allah tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga. Artinya Allah sudah mengetahui siapa saja yang akan masuk surga, siapa saja yang akan masuk neraka. Namun bukan berarti kita pasrah kepada takdir, karena kita tidak tahu takdir kita. Namun kita berusaha mengambil sebab yang memasukkan kita ke surga dan menjauhkan dari sebab-sebab ke neraka. Qauluhu Al-Muzani mengatakan fahum bi'amaliha bimasyiatihi amiluna. Maka mereka dengan amalan-amalan mereka beramal sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ay yuyassaruna li'amali ahli jannati min fi'li ta'ati. Maksudnya mereka akan dipermudah untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga, yaitu berupa amalan-amalan ketaatan. Wal bu'di 'anil ma'siyati, dan mereka akan dipermudah untuk dijauhkan dari maksiat. Fahiya in kanat waqi'atan bi ikhtiyarihim. Dan itu terjadi atas pilihan mereka sendiri, pilihan makhluk, pilihan manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Barang siapa yang arada, perhatikan, di sini Allah Ta'ala gunakan kata-kata arada. Siapa yang menginginkan. Berarti manusia punya iradah, punya keinginan, punya pilihan. Siapa yang menginginkan akhirat, dan dia melakukan upaya-upaya untuk bahagia di akhirat, untuk masuk surga, dan dia beriman kepada Allah, فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka mereka-mereka itulah yang upaya-upayanya, usahanya untuk masuk surga akan dibalas dengan surga. Surat Al-Isra ayat 19. Maka perhatikan para santri sekalian, kita tidak tahu takdir kita. Kita tidak tahu siapa saja yang akan menjadi penghuni surga, siapa saja yang akan menjadi penghuni neraka. Tugas kita adalah mengambil sebab-sebab agar bisa masuk surga dan menjauhkan diri dari sebab-sebab neraka. Dan kita yakini bahwasanya apa yang kita usahakan, sebab yang kita ambil, pasti Allah balas. Tidak akan sia-sia. Kata Allah, فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Mereka itu, usaha mereka tidak akan sia-sia. Pasti akan dibalas. Jadi tidak ada namanya orang yang berusaha mengambil sebab-sebab masuk surga, melakukan ketaatan, beramal soleh, ternyata malah masuk neraka. Kalau dia masuk neraka, itu pasti karena dia juga mengambil sebab-sebab masuk neraka. Jadi setiap upaya yang kita lakukan pasti akan dibalas. Illa annaha tabi'atun li masyiatillahi subhanahu wa ta'ala kama taqaddama. Manusia punya iradah, punya kehendak, punya pilihan, namun pilihan manusia itu tabi'atun li masyiatillah. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sudah dijelaskan. Qauluhu, kemudian Al-Muzani mengatakan, wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfuduna. Dan Allah Subhanahu wa taala memberlakukan takdirnya dengan kekuasaannya dan kehendaknya. Ai anna ahlal jannati innama yanfuduna ilaiha wa yafuzuna bina'imiha bima qaddarahu Allahu lahum. Maksudnya penghuni surga itu masuk ke surga dan mereka sukses mendapatkan kenikmatan surga
atas apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Wa bi iradatihi subhanahu wa ta'ala, dan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan. Al-Muzani mengatakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan dari keturunan Nabi Adam para penghuni neraka. Wa taqaddama haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika anifan. Dan telah dijelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang hal itu barusan. Tsumma bayyana ba'dha awsafi ahli nari. Kemudian Al-Muzanni menjelaskan sebagian sifat-sifat penghuni neraka. Faqala rahimahullah, beliau mengatakan, wa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi penghuni neraka tersebut, Allah ciptakan mata, tapi matanya tidak bisa melihat. Wa adzanan la yasma'una biha. Dan Allah ciptakan telinga namun tidak bisa mendengar. Wa quluban la yafqahuna biha. Dan Allah ciptakan hati namun tidak digunakan untuk berpikir. Hadzal wasfu alladzi dzakarahu al-musannifu rahimahullahu wasfan li ahli nari. Sifat yang disebutkan oleh Al-Muzanni ini adalah sifat-sifat penghuni neraka. Artinya sifat-sifat orang yang akan menjadi penghuni neraka. Huwa ma dzakarallahu jalla jalaluhu wasfan lahum fil Qur'an. Ini sebagaimana sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh telah kami isi neraka jahanam dengan kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang mereka punya hati namun mereka tidak gunakan untuk berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka punya mata namun tidak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga namun tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 179. Maka maksudnya penghuni neraka itu sudah kelihatan ciri-cirinya ketika mereka hidup di dunia. Di antaranya adalah mereka punya mata, tapi mata mereka tidak bisa melihat kebenaran. Kebenaran dianggapnya sebagai kebatilan. Sebaliknya kebatilan justru dianggap sebagai kebenaran. Dan mereka diberikan telinga namun tidak bisa mendengar. Artinya mereka tidak gunakan untuk mendengar yang baik-baik. Tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mendengar pengajian, tidak mau mendengar nasihat. Wa quluban, dan mereka diberikan hati namun tidak digunakan untuk berpikir. Mereka tidak mau tadabbur, mereka tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi-Nya. Mereka tidak peduli, tidak mau mengamalkan aturan syariat. Ini ciri-ciri penghuni neraka. Kemudian kata Al-Muzanni, qauluhu fahum bidzalika 'anil huda mahjubuna. Mereka adalah orang-orang yang terhalangi dari petunjuk. Ai hajabahumullahu 'anil huda jazaa'a i'radihim 'anil huda wal haqqi. Allah halangi mereka dari petunjuk sebagai balasan karena mereka berpaling dari petunjuk dan dari kebenaran. Perhatikan ya. Allah halangi mereka dari petunjuk bukan ujuk-ujuk. Ya, bukan secara random, bukan. Tapi karena mereka sendiri i'rad, mereka berpaling. Berpaling dari petunjuk dan kebenaran. Mereka nggak mau dengar nasihat, nggak mau nuntut ilmu, nggak mau belajar agama, nggak mau mencari tahu mana yang benar. Ini bentuk berpaling, i'rad. Oleh karena itu Allah timpakan kepada mereka kesesatan. Allah halangi dari petunjuk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah timpakan penyimpangan dalam hati mereka. Surat Shaf ayat kelima. Qauluhu, kemudian Al-Muzani mengatakan, wa bi'a'mali ahli nari bisabiki qadarihi ya'maluna. Dan mereka para calon penghuni neraka, mereka beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka sebagaimana takdir yang Allah tentukan atas mereka. Kama taqaddama, ini sudah dijelaskan.
Ya, sampai sini dulu yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.